Lu pernah ngerasa hidup ini kayak game level susah? Udah usaha mati-matian, tapi tetap kena mental. Nah, kalau lu ngerasa gitu, lu nggak sendirian, bro. Bahkan San Gokong, si keras sakti yang bisa ngelawan langit, pernah ngalamin fase gua nyerah dah. Dari kera liar yang suka ngegas, sampai jadi bodyguard spiritual yang lebih kalem. San Gokong punya perjalanan yang mirip banget sama stoikisme. Jadi, gimana dia bisa berubah? Yuk, kita bahas asal-usul Sun Gokong. Oke, kita mulai dari awal. Sun Gokong lahir dari batu, nggak punya orang tua, tapi dari kecil udah ambisius. Dia belajar ilmu sakti, bisa terbang, bisa berubah wujud 72 kali, bahkan bisa bikin kloningan dari bulu badannya. Keren kan? Tapi masalahnya, dia overpower dan sombong. Dia ngelawan langit, ngerusuh di surga, bahkan ngaku-ngaku raja di atas raja. Sampai akhirnya, Buddha turun tangan dan ngehukum dia di bawah Gunung Lima Jari selama 500 tahun. Fix ini kira ngegas banget. Nah, di sini pelajaran pertama stoikisme masuk. Ada prinsip amor fati alias cintai takdirmu. Stoikisme ngajarin kita buat nerima kenyataan, meskipun pahit, dan fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Sun Gokong awalnya marah, ngerasa diperlakukan gak adil. Tapi setelah 500 tahun di bawah gunung, dia mulai sadar. Melawan nasib gak akan ngubah apa-apa. Yang bisa dia lakuin, berubah dan adaptasi. Ketika akhirnya dibebasin sama Biksu Tong buat nemenin perjalanan ke barat, Sun Gokong udah beda. Dia masih kuat, tapi nggak sebodoh dulu. Dia mulai belajar buat ngontrol diri. Dulu, Sun Gokong dikit-dikit ngamuk. Ada yang nyinggung dikit, langsung hajar. Tapi, stoikisme ngajarin bahwa kita harus bedain mana yang bisa kita kontrol dan mana yang enggak. Ini disebut dichotomy of control. Pas dia dikasih jimat sama Biksu Tong yang bikin kepalanya sakit tiap dia marah. Kadang kita nggak bisa ngontrol keadaan, tapi kita bisa ngontrol cara kita merespon. Sepanjang perjalanan, San Gokong berubah. Dari kera liar yang egois, jadi pelindung yang bertanggung jawab. Dia mulai ngerti bahwa hidup itu bukan soal menang sendiri, tapi soal berkontribusi buat sesuatu yang lebih besar. Dalam stoikisme, ini disebut oikeiosis, proses menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dulu dia berjuang buat diri sendiri. Sekarang, dia berjuang buat yang lain. Itulah pertumbuhan sejati. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Sun Gokong dan stoikisme? Nerima nasib, amor fati ngontrol, emosi, dichotomy of control. Jadi versi terbaik diri sendiri, oikeiosis. Bahkan, keras sakti pun butuh waktu buat belajar, bro. Jadi kalau lo lagi down, ingat aja proses itu penting. Kalau lo suka pembahasan kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, siapa karakter lain yang mau lo bahas dengan perspektif stoikisme. Sampai jumpa di video berikutnya. Gas terus!